Halo teman-teman, pada kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara kita melakukan maksimalisasi keuntungan dengan pendekatan marginal. Nah, mari kita lihat kasusnya. Contoh kasus, sebuah perusahaan menghadapi fungsi permintaan Q sama dengan 100 dikurang 0,5P. Jadi fungsi permintaan ini sebenarnya juga dilambangkan dengan QD ya, quantity of demand, tapi kali ini kita lambangkan dengan Q saja supaya konsisten dengan yang lain ya. Di sini kita lihat bahwa price itu di belakang ya, yang P ini ditandai oleh tanda negatif, artinya ia berbanding terbalik dengan quantity of demand ya. Kemudian total biaya atau total cost itu sama dengan 50 plus 10 Q ditambah Q kuadrat. Nah, ini yang dihadapi oleh perusahaan ya, dua fungsi ini. Nah, diminta kita menentukan berapa quantity yang akan diproduksi, kemudian berapa harga yang akan ditetapkan, berapa total revenue atau total pendapatan, kemudian berapa total cost atau total biaya, dan berapa profit maksimumnya. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, kita harus ingat terlebih dahulu bahwa untuk menentukan tingkat keuntungan maksimum dalam pendekatan marginal, kita harus paham bahwa keuntungan maksimum itu diperoleh ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Oleh karena itu, yang pertama kali perlu kita tentukan adalah berapa persamaan untuk marginal revenue dan berapa persamaan untuk marginal cost. Karena di karena belum ada ya di sini ya berapa marginal revenue dan berapa marginal cost-nya, maka kita cari terlebih dahulu. Marginal revenue, sebagaimana kita ketahui, adalah turunan pertama dari total revenue. Jadi, kita belum tahu berapa total revenue-nya, kita akan gunakan rumus yang generik untuk total revenue, di mana total revenue sama dengan price dikali quantity. Kita belum tahu berapa price dan berapa quantity. Nah, kita cari dulu berapa persamaan untuk price-nya ya, atau apa persamaan untuk price-nya. Kita akan ambil dari persamaan uh, permintaan. Q sama dengan 100 dikurang 0,5P. Nah, persamaan ini perlu kita reverse, ya, kita balik supaya P-nya di luar. Jadi kita tarik P-nya dari kanan ke kiri. Jadi di sini 0,5P karena dia pindah lajur berarti jadi positif ya. Sama dengan 100, Q-nya pindah ke kanan jadi negatif, 100 kurang 2Q. Supaya P-nya ini 1, karena ini kan setengah P ya, kita kali 2 ya. Setengah dikali 2 jadi P, kemudian 100 kali 2 jadi 200, dan Q dikali 2 menjadi 2Q. Nah, ini P-nya ya. P sama dengan 200 dikurang 2Q. Selanjutnya kita masukkan kepada total revenue. Total revenue adalah P dikali Q. Maka kita masukkan P-nya 200 dikurang 2Q. Dari sini dikali dengan Q. Hasilnya adalah 200Q dikurang 2Q kuadrat. Ini total revenue. Marginal revenue itu adalah turunan pertama dari total revenue, berarti DTR per DQ dari 200Q dikurang 2Q kuadrat. Hasilnya adalah 200 dikurang 4Q. Nanti kalau ada yang bertanya, gimana Pak cara menurunkan? Nah, di sini kalau kita turunkan kepada Q, berarti 200. Q diturunkan kepada Q menjadi 200. Q-nya hilang. Kemudian 2Q kuadrat diturunkan kepada Q menjadi 4Q. Ya, dari 2 dikali 2, kemudian Q kurang pangkat 2 kurang 1. Jadi 200 kurang 4Q. Ini marginal revenue-nya ya. Sudah kita ketahui di sini. Untuk marginal cost kita langsung turunkan dari persamaan total cost, jadi 500 ditambah 10 Q ditambah Q kuadrat, ini kita cari turunannya menjadi 10 ditambah 2 Q. Jadi di sini kita sudah tahu berapa marginal revenue ya, dan berapa persamaan untuk marginal cost. Sekarang kita coba operasikan. Maksimum profit adalah ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Maka kita masukkan 200 dikurang 4Q sama dengan 10 ditambah 2Q. Kita operasikan, yang angka kita tarik ke kiri semua, 200 dikurang 10.
Kemudian yang ada variabelnya kita tarik ke kanan ya. 2 key tetap, 4 key jadi min 4 key menjadi 4 key. Jadi 190 sama dengan 6 key, key sama dengan 160 per 6 key sama dengan 31,66. Kita bulatkan menjadi 32. Kenapa dibulatkan? Biar agak mudah saja. Yang pertama, yang kedua karena penghitungan kuantiti mungkin akan sulit memproduksi sebanyak koma-koma ya, kecuali pada uh, skala rasio ya, misalnya menghitung kilogram ya, hitung panjang dan seterusnya. Tapi ya kita bulatkan saja menjadi 32 agar mudah. Key kita sudah kita ketahui adalah 32 unit ya. Artinya jumlah produk yang akan kita produksi adalah sebanyak 32. Selanjutnya berapa harga yang akan kita gunakan atau kita tetapkan untuk produk ini? Kita akan gunakan persamaan harga. Dari mana persamaannya? Dari sini. Dari awal tadi ya. P sama dengan 200 kurang 2 key yang kita reverse dari quantity of demand tadi. Maka kita tinggal masukkan P sama dengan 200 dikurang 2 kali 32. Key-nya 32. Hasilnya adalah 136. Selanjutnya berapa total revenue? Ini tinggal dimasukkan. TR sama dengan P kali Q. P sudah kita ketahui. Q juga sudah kita ketahui. Tinggal kita masukkan. 136 dikali 32 sama dengan 4.352. Total cost-nya berapa? Tinggal kita masukkan juga ke persamaan yang sudah ada tadi. Karena kita sudah mengetahui Q-nya berapa. Jadi total cost sama dengan 50 tambah 10 Q tambah Q kuadrat. Tinggal masukkan Q-nya 32, maka hasilnya adalah 1.394. Kita pakai dolar aja ya sebagai mata uangnya, biar tidak menyulitkan. Dari sana akhirnya kita ketahui berapa profitnya. Profit maksimum berapa? P, ya, profit maksimum itu lambangnya P ya, adalah total revenue dikurang total cost-nya, total pendapatan dikurang total biaya. Kita tinggal masukkan nilai yang sudah kita dapatkan tadi, jadi 4.352 dikurang 1.394, maka profit maksimum adalah senilai 2.958 dolar. Nah, ini kesimpulannya di sini dari variabel-variabel ini, quantity adalah 32 unit, price-nya 136 dolar, total revenue pada key sebanyak 32 adalah 4.352, total cost pada key sama dengan 32 adalah 1.394, dan profitnya adalah 2.958. Inilah total keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan ini yang menghadapi fungsi permintaan seperti yang ada pada kasus ini dan menghadapi total cost seperti juga ada pada kasus ini. Terima kasih, semoga memudahkan bagi teman-teman yang ingin mempelajarinya. Sampai jumpa.